kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bapak pimpin aja doanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa di dalam hati. Doa mulai. Doa selesai. Mudah-mudahan doa kalian akan menjadi obat bagi kalian, buat penguat buat kalian belajar di hari ini sampai selesai. Nah, seperti biasa hari ini kita akan belajar matematika tentang bangun ruang. Masih ingat bangun ruang? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak mau mengadakan dulu kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas itu? Ada yang tahu? Tidak. Kesepakatan itu nilai-nilai baik yang harus diterapkan di kelas kita, tapi hasil dari apa yang kalian tuangkan. Nah, Bapak, kalian lihat di depan. Di sini Bapak setelah menyediakan kertas. Kemudian ada kertas kecil di Bapak yang nantinya Bapak akan bagikan. Kalian bisa menuliskan kesepakatan kelas atau keinginan kalian di kelas ini. Setelah selesai menulis, nanti kalian menempel ke papan yang sudah Bapak sediakan di depan. Mengerti? Mengerti? Mengerti. Baik, kalau sudah mengerti, Bapak akan bagikan kertas ini. Nanti kalian isi sesuai dengan keinginan kalian. Ya. Bapak awali dari bibir. Baik, semua sudah pegang kertasnya? Sudah. Nah, sekarang tuangkan keinginan kalian ke dalam kertas itu. Bapak kasih waktu, ayo silakan sekarang mulai kalian tuangkan tulis keinginan kalian. Ini ya. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah boleh ditempelkan ke depan, ayo. Yang rapi ya.
Nah, yang kalian tulis ini merupakan kesepakatan kelas kita yang nantinya kita akan ambil kalau secara keseluruhan ini banyak ya. Hafal enggak kalau misalkan ada sampai 30 atau 40 kesepakatan kelas yang nantinya kita naikkan ke dalam keyakinan kelas. Makanya kita sortir mana yang akan kita naikkan menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, menjaga kebersihan, saling membantu, datang tepat waktu, berani mengungkapkan pendapat, menjaga kebersihan, datang tepat waktu, memakai Nah, sekarang kita akan menjadikan keyakinan kelas kita yang pertama menjaga kebersihan. Yang kedua, saling membantu atau saling menolong. Yang ketiga, datang tepat waktu, berani mengemukakan pendapat, menjaga kebersihan, memakai pakaian yang rapi. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 keyakinan kelas kita. Masih ingat apa saja? Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, saling membantu atau saling menolong. Yang ketiga, terus yang keempat, berani menggunakan, terus memakai pakaian yang rapi. Mudah-mudahan keyakinan kelas kita ini bisa kita laksanakan semua selama setahun ke depan kita belajar di kelas 6, dan kelas kita akan menjadi tertib, nyaman, riang, gembira. Sudah mengerti? Sudah ya, berarti sudah kita sepakati keyakinan kelas kita ada yang tadi kalian bacakan. Ingat ya? Ya. Dan kita sudah membuat satu keyakinan kelas dan kita mudah-mudahan dapat menjalankannya ke depan. Bapak rasa sudah cukup ya? Ya, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita memberikan puji dan bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat dan menyatakan itu dan iman, Islam, Islam dan sebagainya. Oleh karena rasa nikmat dan kalau kita semua diberikan sehat, kita bisa kembali berkumpul dalam acara resiliasi budaya positif yang insya Allah pada adalah gereja akan cukup kepada Muslim yang berada di Indonesia Cabang. Tidak lupa selawat salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita bisa mengikuti kehidupan di alam dunia yang karena ini mendapatkan ridho dan mendapatkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Kita saya di sini sebagai pengacara dalam acara ini. Jadi kita mulai, kita akan memberikan dulu acara yang sekarang. Pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya yang harus Sukabumi. Selanjutnya adalah pembukaan untuk bisa dengan doa. Kemudian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang disambut siapa. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu pembahasan penjelasan regulasi tersebut di Desa Cabang. Selanjutnya sesi dan jawab, doa dan doa. Mari kita mulai pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama bacakan basmalah. Selanjutnya untuk baca doa kita berikan kepada Ibu Haji Nur untuk membuka acara dengan doa keempat. Kami persilakan kepada Ibu. Kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
fokuskan hati dan pikiran kita, mudah-mudahan acara ini berjalan lancar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita membaca dulu surat Al-Fatihah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Terima kasih atas percakapannya. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lalu acara yang ini kepada peserta mohon untuk berdiri. Berdiri, jadi manusia.
waktu dan tempat kepada guru kami sesilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 1 Cirebon, yang saya hormati Bapak Ujang yang hari ini akan presentasi selesai nomor 1. Mudah-mudahan kita semua dalam kegiatan ini diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis, kita bisa berkumpul di ruangan ini, yaitu untuk melaksanakan ujian bidang tugasnya diseminasi budaya positif di sekolah. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa bertahan sampai dengan selesai 1 jam ke depan, dan bulannya kita membawa ilmu buat kita dan buat anak hidup kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai yang dituakan di sini merasa bangga dengan adanya guru SD 1 Ciambar mengikuti program guru penggerak, sehingga kita semua akan mengikuti program kurikulum Merdeka Belajar melalui program guru penggerak ini. Kurikulum selalu berubah. Sebelum kurikulum Merdeka, kemarin kita ada kurikulum 2013, ya. Dan sekarang kurikulum Merdeka. Apa bedanya? Ya, sebenarnya tidak begitu banyak beda, ya. Tetapi mungkin ditambah seiring dengan perkembangan zaman, tetapi kita juga harus mengikuti perkembangan zamannya ketika menerima ilmu dari gurunya. Otomatis gurunya juga harus diikuti dari perkembangan zaman untuk menjadi putra-putrinya. Ya, Bapak dan Ibu, sehebat apapun guru, secanggih apapun teknologi, ya, semangat apapun administrasi yang kita buat, kalau dalam diri kita sebagai pendidik tidak ada perubahan, tidak ada manfaatnya untuk anak-anak, ya. Nah, jadi di gurulah yang menentukan maju tidaknya pendidikan di sekolah. Di gurulah transformasi pengetahuan, ya, nilai-nilai budaya, agama, dan sekarang diseminasi budaya positif di sekolah. Dengan gurulah akan sampai kepada putra-putri kita atau anak didik kita, ya. Jadi setelah kita mendapatkan ilmu
berarti tugas guru adalah menyampaikan kepada anak didiknya sehingga ada perubahan ke yang lebih positif untuk bekal hidupnya. Nah, sekarang perubahan guru sebagai fasilitator dalam membangun iklim belajar positif yang berpihak pada siswa, bukan sekadar teori, ya. Tapi sekarang kita paham tadi kita mengajarkannya. Karena anak SD itu adalah selalu patuh pada gurunya. 0 sampai 6 tahun anak itu idolanya ibunya. Jadi apa kata ibunya, dia di memorinya selalu teringat. Contohnya anak baru, ya, kata ibu saya juga, atau ibuku yang paling hebat, ibuku di dunia ini yang paling hebat. Kata anak-anak takut karena yang diidolakannya adalah ibunya. Tetapi kalau anak sudah di atas 6 tahun sampai 12 tahun, yang diidolakannya gurunya. Kata ibu guru juga. Jadi ketika dia belajar di rumah tidak sesuai dengan pesan gurunya, dia berani mengucapkan itu pada orang tuanya. Bukan itu kata ibu guru juga. Nah, jadi kita sebagai pendidik di SD, kalau menerima pesan dari orang tuanya, itu harus diperhatikan. Dan orang tua juga harus tahu. Makanya antara guru dan orang tua itu harus ada komunikasi, sehingga nyambung antara orang tua dengan gurunya. Karena tadi anak usia 6 sampai 12 tahun, dia akan selalu rata-rata menurut kepada ibu bapak gurunya. Nah, kita sebagai pendidik di SD dengan budaya positif, ya, kita menerapkannya sebagai kita itu sebagai apa ya, model untuk anak-anak. Jadi ketika kita melakukan hal yang kurang baik, anak akan mencontoh. Jadi segala sesuatu apapun, jadi kita tuh harus di depan mereka itu berlaku yang terbaik. Contoh, ketika kita jangan merokok di depan anak, gitu ya. Itu adalah salah satu contoh yang kurang baik. Jadi makanya di sekolah kalau bapak guru, alhamdulillah di sini tidak ada yang merokok. Bapak gurunya ada yang merokok tidak? Kalau bapak gurunya ada yang merokok, silakan, tetapi jangan kelihatan sama anak didiknya, nyumput semangatnya. Karena apa tadi itu? Anak SD itu selalu mengidolakan gurunya. Cuma kita ngomong banyak, kalau memang kita tidak memberikan contoh, ya, buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa harus buang sampah pada tempatnya? Karena kalau buang sampah sembarangan akan, pertama, lingkungan tidak indah. Yang kedua, akan mengundang penyakit yang akhirnya akan timbul ketidaknyamanan. Apalagi kita sebagai muslim, menjaga kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, itu harus berangkat dari siapa? Dari bapak, ibu, guru. Ucapan salam, biasanya kita menunggu salam dari anak-anak. Padahal tadi kita itu sebagai model, ya. Kalau anak-anaknya belum ada dalam dirinya hal yang dikeluarkan, contohnya ucapan salam, kita terlebih dahulu ucapan salam, walaupun terhadap anak kelas 1. Assalamualaikum. Anak-anak
menjawab dengan serta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, secara tidak langsung perlahan anak-anak mengikuti. Jadi setiap ketemu dengan kita, dia akan mengucapkan salam. Jadi pembelajaran itu tidak dipaksakan, tetapi setelah mengerti tertanam dalam dirinya. Jadi ketika dia tidak mengucapkan salam, dalam dirinya itu ada yang kurang, ada yang salah, bahwa kalau ketemu dengan siapapun harus mengucapkan salam. Ya, masih banyak contoh yang lain lagi budaya positif selain mengucapkan salam, senyum, meminta maaf. Ya, jadi kita nggak boleh malu, nggak boleh sungkan meminta maaf terhadap anak-anak. Kalau kita merasa salah, ya kita minta maaf. Itu adalah pembelajaran bahwa kita sudah melakukan kesalahan dan harus meminta maaf. Dan ketika anak pun berbuat salah, sama kita didorong, dia juga belajar meminta maaf. Fokusnya bergeser dari menghukum menjadi memulihkan, dipulihkan, ya, tidak dikasih sanksi, dan mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akan tertanam dalam dirinya, bukan karena takut hukuman. Ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah transformasi pengetahuan budaya seni moral yang bisa menyampaikan kepada peserta didik. Jadi tentunya guru yang mesti ditingkatkan ilmu pengetahuannya. Jadi guru kurikulum hebat, tapi guru ilmu pengetahuannya kurang, ya guru yang bakal nyampaikannya juga. Ya, jadi sangat tepat kalau Pak Ujang hari ini sudah masuk ke program guru penggerak. Bu Lesti sudah masuk ke program guru penggerak. Sebentar lagi Bu Eva akan masuk, dan yang lainnya besok lusa akan mengikuti guru penggerak. Kenapa harus? Karena kita haus ilmu, karena kita butuh ilmu yang setiap hari mendidik anak ada perubahan sesuai dengan zamannya. Ya Bu ya, kalau dulu kita boro-boro menggunakan teknologi dan Kak Bu, ya, bahkan kita telepon saja hanya lihat di film. Kalau sekarang teknologi sudah sampai pada anak didik kita. Nah, bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut dengan mempunyai adab, santun, disiplin, sehingga menghasilkan budaya yang bagus. Ya, dan kurikulum Merdeka Belajar. Ya, di situnya ada gotong royong. Dari dulu juga ada gotong royongnya, di Pancasila juga sudah ada gotong royong. Nah, kita tingkatkan lagi. Bagaimana menerapkan tentang gotong royong di kurikulum Merdeka Belajar dengan sekarang zamannya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi selamat pada Pak Ujang, Bu Lesti, Bu Eva yang sekarang sedang, ya, menjalankan tugas ini. Pertama, jaga kesehatan. Yang kedua, atur waktu, karena kita punya tugas yang paling pertama adalah anak didik. Gurunya hebat, tapi kita tinggalkan sekolahan, ini tinggalkan kelas. Mana guru yang hebatnya? Tidak ada. Ya, saya sangat mendukung sekali. Tetapi tadi atur waktu dengan tugas sebagai guru penggerak yang sedang belajar dengan anak-anak, juga ilmunya setiap hari harus diterapkan. Harus hadir Bapak dan guru di tempatnya. Ya, karena dengan kehadiran ada komunikasi batin dengan guru dan peserta didiknya. Anak ya, guru yang hebat yang selalu diidolakan kehadirannya setiap hari. Aku sepi kalau ini nggak masuk sekolah, ya kurang seru deh belajarnya. Bukan berarti asik kalau jalan ini nggak masuk sekolah. Nah, jadi tidak kembali pada diri kita, ada apa kekurangan kita sehingga aku tidak dikarenin sama anak didik kita. Ya, seharusnya kalau tidak ada yang kurang belajar hari ini, gitu ya. Ya, mudah-mudahan Pak Ujang, Bu Lesti, Bu Eva dan semuanya tadi
diberikan kesehatan, bagi tugas diberikan pelajaran, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk peserta didik kita, sehingga ada perubahan dari yang kurang menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, sehingga niat kita sebagai guru Republik Indonesia mencerdaskan anak bangsa, menjadikan amal soleh buat bekal nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Peserta didik kita menjadi anak yang soleh soleha. Mungkin itu saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu Guru apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau keluar dari ilmu, itu semata-mata kebetulan saya, dan apabila ada manfaatnya mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Tetap semangat, jadikanlah SDC Ambar 1 ini adalah kebanggaan buat kita semua. Bila bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kepada ibu bersama keluarga bersama yang telah menyampaikan begitu dalam dan lengkap. Selanjutnya acara inti pemaparan di budaya positif akan diperankan oleh Bapak Iwan Musedi sebagai jajaran angkatan 10. Dengan itu kami berikan perkenalan untuk Bapak Iwan Musedi. Oleh tempat kami silakan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati ibu kepala sekolah dan ibu bapak hebat yang telah memberikan yang baik anak ini membawa kepada saya sebagai calon guru pilihan angkatan 10, yang mana salah satunya kegiatan hari ini, walaupun di sela-sela kesibukan ibu bapak guru hebat, tetapi masih bisa mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu bapak yang telah sudi mengikuti kegiatan ini. Mungkin ibu izin berdiri ya ibu. Baik ibu bapak, di sini saya sudah sediakan presentasi kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Yang mana sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, ada yang sudah tahu diseminasi itu apa ibu? Baru detik? Mungkin penularan Pak. Penularan, tepat sekali. Penularan budaya positif di sekolah ini mungkin dari ibu bapak guru hebat di sini sudah melaksanakan budaya positif di sekolah, tetapi saya sebagai calon guru penggerak telah melaksanakan di awal tahun pelajaran, yang mana nanti kita bahas di tahap berikutnya. Selanjutnya, nah, budaya positif di sekolah ini ada 4. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, restitusi keyakinan kelas. Nah, disiplin positif, ibu, bapak, disiplin positif ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib dan sebagainya. Pasti di sekolah ataupun di kelas kita pasti sudah ada aturan tata tertib, benar tidak ibu bapak? Betul. Namun disiplin positif menurut Diari Dosen dalam bukunya Restitusi School Disiplin 2021 menyatakan bahwa arti asli dari disiplin ini juga berkomunikasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seorang menggali potensinya
tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Di sini kita garis bawahi disiplin diri dari murid-murid. Biasanya kita di sekolah kan kalau aturan itu dibuat oleh sekolah, melibatkan murid atau tidak. Terus di kelas biasanya kita kan mendikte, udah ada aja aturan atau tertib kelas. Misalkan dilarang ini, betul tidak? Oh, biasanya guru Pak yang memberikan aturan, termasuk saya mungkin. Betul sekali. Makanya dengan diskriminasi ini kita ubah paradigma yang selama ini dilakukan atau terjadi di sekolah kita ke hal-hal yang lebih positif. Jadi kita jangan memaksakan keinginan kita, tetapi kita harus lihat diri murid juga. Keinginan murid itu seperti apa sih di sekolah kita, di kelas kita. Betul tidak Ibu Bapak? Terus berikutnya yang kedua, menurut yang dosen, 3 motivasi perilaku manusia. Di sini khususnya murid ya, bukan guru. Yang pertama itu motivasi diri murid, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di kelas kita sering menghukum tidak? Sering menghukum tidak? Berarti sekarang sudah tidak ada ya. Nah, anak itu akan tidak merasa nyaman ketika dihukum. Selama ini kita telah menelaah dari beberapa kasus yang mungkin Ibu Bapak sudah mendengar, baik dari media cetak ataupun media televisi ya, ataupun internet. Ada anak sampai usia dewasa masih menaruh dendam kepada gurunya. Nah, itu asalnya dari sini. Ketidaknyamanan pertama di kelas, kemudian diberikan hukuman oleh guru, itu akan menimbulkan rasa dendam yang akan terus. Mungkin pada waktu itu dia merasa masih kecil, tuani nama SD di arahan itu saya. Benar tidak? Seperti itu kebanyakan yang terjadi di dunia nyata. Yang kedua, untuk mendapatkan ketidakseimbang atau penghargaan dari orang lain. Nah, penghargaan anak perlu tidak, merasa tidak harus dihargai. Harus ya. Ibu Bapak pasti ketika anak mencapai tujuan yang diinginkan di kelas pasti itu hargai. Namun hargai itu bukan bentuk hadiah, tetapi berupa misalkan tepuk tangan, apresiasi, ucapan, itu ya seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, pasti gitu ya. Apa sih tujuan disiplin positif ini? Nah, di sini tujuan disiplin positif itu yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid yang merupakan motivasi intrinsik dan tidak terpengaruh dengan adanya hukuman ataupun hadiah. Jadi ini kan namanya menunjukkan motivasi yang ketiga, ya, bukan hanya motivasi intrinsik dan tidak terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Selanjutnya, nilai-nilai kebijakan universal. Nah, nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan nilai yang ingin dicapai setiap individu. Kita sebagai manusia pasti punya tujuan, benar tidak? Benar, mau dalam hidup ataupun dalam kita mendidik anak, pasti tujuan kita ingin didik kita itu mencapai apa yang kita tujukan, benar tidak? Pasti benar. Karena ketika kita di awal tahun pelajaran baru pasti mempunyai program kan. Program kita siswa dapat atau mampu apa, siswa bisa menyelesaikan apa, itu namanya tujuan. Benar? Setelah kita mendapat atau tercapai tujuan itu, apa yang kita rasakan? Pasti ada suatu kepuasan, kebanggaan. Seperti
yang ada di sini. Terus nilai-nilai kebijakan universal adalah nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Di kita di kelas mungkin ada anak, bukan hanya kan kita sebagian besar itu suku Sunda, tetapi ada suku atau agama lain yang ada di kelas kita. Makanya dari nilai-nilai universal ini dapat kita garis bawahi, kita jangan membeda-bedakan. Ah, itu orang Sunda, itu mah orang Betawi, ini orang Jawa. Betul tidak, Bu? Betul, kita harus sama dalam mendidik anak, jangan membeda-bedakan. Kemudian nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai merupakan fondasi kita berperilaku. Kita itu berperilaku pasti ada fondasinya. Nah, salah satunya nilai-nilai kebijakan universal ini. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan universal, seperti yang sudah kita ketahui dari berbagai sumber, salah satunya yaitu profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, profil pelajar Pancasila ini ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri. Yang ketiga, ya, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan kita merasa di sekolah kita pendidikan formal, tetapi kita tidak mengedepankan agama ya. Sama, bukan hanya di sekolah dunia kita belajar agama, tetapi di sekolah formal juga ada pelajaran agama. Anak itu harus mengetahui dasar-dasar dari agama itu supaya anak bisa mencapai hidup dunia dan akhirat. Yang kedua itu bernalar kritis. Bernalar kritis seperti yang sudah kita ketahui, belajar bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Kalau nilai-nilai kebijakan universal ini pasti Bapak sudah paham. Kalau lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Coba Ibu ada yang tahu 5 kebutuhan dasar manusia apa aja? Mama, benar. Terus membutuhkan tempat tinggal. Terus makan, terus papan, sandang, papan, iya, bunga bang, terus apa lagi? Nggak masuk Makan, sekunder, tersier, primer. Ya, mari kita lihat. Indonesia wahid kata Betul. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. kita selama ini merasa bertahan hidup, survival ya. Iya. Terus yang berikutnya kita memerlukan kasih sayang tidak? boleh sih kita pada ngomong kasih sayang boleh sih? Nah, saya udah mancing Kasih sayang dari siapa? dari bebek, Anak-anak. Terus dari teman-teman sejawat. beda halnya deh sama anak-anak kita ya, anak-anak kecil, anak-anak usia di SD kita. Mungkin dia tuh memerlukan kasih sayang kalau di rumah sama orang, di sekolah, guru atau kita sebagai pengganti orang tua di sekolah ya. Betul. Ini kasih sayang yang harus kita berikan kepada anak. Karena setelah anak mendapat kasih sayang dari kita, terus anak merasa nyaman, anak akan merasa enjoy ketika belajar. Beda halnya kalau anak itu kan mungkin pada zaman dulu waktu kita masih sekolah ya Bu, ketika ada satu guru yang
bisa bilang killer bahwa karena meninggalin lagi itu udah gak mau belajar terbuka ya kasih kelasnya, betul tidak? Tetapi beda hanya sama sekarang ketika kita menerapkan kepada anak kasih sayang dan bisa diterima oleh anak itu. Anak itu bahkan kita mungkin ibu bapak rasakan ya, ketika waktu kita istirahat di kelas, anak itu bapak ayo cepat belajar, ibu ayo cepat masuk ke belajar, betul tidak? Betul. Nah inilah mungkin yang sudah ibu bapak terapkan kepada anak. Berikutnya kebebasan. Anak perlu bebas tidak? Perlu bebas apa? Dalam mendapatkan pengajaran yang mereka inginkan. Dalam mendapatkan pelajaran yang Mereka inginkan. mereka ingin. Selanjutnya ada lagi bebas berpendapat. Terus memberi apa? Memberi hadiah pada guru. Aduh mau aduh. Hadiah pada guru. Nah, di sini kebebasan bukan anak dilepas oleh kita bebas. Belajar sama penting tidak sebelum bukan seperti itu. Tetapi bebas anak mengekspresikan dirinya di kelas. Kita jangan mengatakan harus ini. Kita benar bebas anak berpendapat, berperilaku dengan baik di sekolah kita. Selanjutnya kesenangan. Ibu bapak, sekarang saya tanya dulu. Ibu bapak memerlukan tidak senang? Oh, sangat perlu. Sangat perlu. Ada lebih berkonsentrasi kan hati kita harus happy ya Pak ya. Iya, betul. Kalau nggak senang nanti malah. Nah, kesenangan pasti semua orang perlu kesenangan. Seperti apa yang kita rasakan ketika kita dengan banyak masalah, banyak pekerjaan, kita merasa mumet, betul tidak? Betul. Kalau berapa lalu masak-masak. Iya, betul. Caranya sudah seperti itu. Gini, betul tidak? Betul tidak? Betul. Karena kita juga kalau seorang umat baru-baru mau mikir, kacau. Sama hanya sama anak kita di kelas, kita harus memberikan kesenangan bagi anak di kelas kita. Bapak curhat colongan. Ya mungkin itu perasaan saya yang saya tidak sebutkan. Emang seperti itu hanya yang saya rasakan. Oh, seperti itu. Iya, kesenangan udah. Yang terakhir penguasaan. Apa ada yang tahu penguasaan itu apa? Penguasaan keadaan, lingkungan, penguasaan diri. Jadi kita harus menguasai diri intinya. Jadi kita dapat mengontrol apa yang kita lakukan. Ya, seperti selanjutnya. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini atau substitutal adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup. Misalnya seperti yang tadi dikatakan sebelumnya, rumah, rumah, kesehatan dan makan. Sekarang kasih sayang. Nah, kasih sayang sama yang tadi saya sampaikan. Contohnya seperti itu lah. Selanjutnya penguasaan kemauan, kebebasan atau kebutuhan, kesenangan. Nah, sekarang beralih ke 5 posisi kontrol diri. Selama ini kita sebagai guru sudah memiliki posisi kontrol atau belum, Ibu, Bapak? Insya Allah. Sebenarnya 5 posisi kontrol ini secara tidak sadar sudah kita terapkan selama ini dalam sehari-hari kita, tetapi kita tidak bisa atau tidak tahu apa sih ini namanya apa, betul tidak? Karena belum Tapi tahu kali Pak ya. setelah saya belajar atau memahami kembali 5 posisi kontrol diri itu, oh ini mah udah pernah saya lakukan dalam kegiatan sehari-hari saya di sekolah. Oh yang ini udah pasti karena kita belum tahu rasanya ini tuh masuk ke 5 posisi kontrol atau tidak. Pasti kalau 5 posisi kontrol dulu kita sudah paham dari dulunya, pernah dengar tidak? Belum. Sama seperti saya. Setelah saya masuk ke SMP ini baru tahu ada 5 posisi kontrol guru. Tahunya guru itu
mengajar pulang. Setelah mengikuti CGP ini, Ibu Bapak, saya itu banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru yang nanti insya Allah saya bisa menularkan kepada Ibu Bapak Guru di SDN 1 Cianjur ini. Nah, di sini yang pertama 5 posisi ketua guru itu, satu sebagai penghukum. Di mana penghukum itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu nada suara tinggi. Pernah tidak Ibu yang tak mudah atau ngomong dengan bahasa walaupun tidak kasar tetapi nadanya tinggi? Atau kamu dari ujung, itu tidak? Bedanya kan kamu sama kamu itu agak tinggi. Berbahasa tubuh contohnya dengan misalkan tunjuk dengan mata melotot, betul tidak Ibu? Nah itu masuk kepada 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Selanjutnya tuh ini itu yang melotot dan menghati. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu membuat rasa bersalah akan menggunakan kepentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau tidak diri. Kalau di sini misalkan gini, kita membiarkan anak kecil, atau kita itu pernah saya mengalami saya pernah bersamaan ke anak ini. Ketika biasa rame di kelas, saya masuk, tapi saya tidak tahu dia dulu. Salah satu mungkin cara itu. Mudah-mudahan kita sebetulnya sama. Ya. Iya. Anak itu ini apa sih kesalahan saya? Mungkin dari 10 kelas saya itu ada 42 siswa yang salahnya 2 atau 3 orang, tapi semua merasa bersalah. Betul. Ibu. Yang ketiga itu guru sebagai teman. Nah ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Mungkin kalau di SD itu kan kelas 6 ini paling besar ya gede. Ketika apa yang saya rasakan, kalau kita sebagai teman kepada anak, karena ada di sini juga itu, apalagi ketika sama anak perempuan. Nah perempuan itu kan di masa-masanya itu kelas 6 itu masa pubertas ya, kayak mencari jati dirinya ke guru. Jadi suatu nanti enggak kita mendapat teman, bahkan sering kadang-kadang misalkan sebetulnya pasti pernah merasakan betul. Pernah merasakan itu? Jadi kita itu kalau sebagai teman itu ada nilai positif, ada nilai negatifnya. Kalau positifnya kita akan tambah dekat sama anak itu, tapi negatifnya itu terlalu dekat bisa jadi bahan omongan orang lain. Selanjutnya sebagai pemantau. Guru itu bertindak sebagai pemantau. Pemantau berarti seorang pemantau sangat menandakan penghitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Pernah tidak Ibu melakukan posisi kontrol sebagai pemantau kepada anak? Pasti ketika di kelas, walaupun kita tidak berbicara, tapi seorang guru itu mempunyai gerak-gerik yang berbeda dari orang lain. Satu-satu anaknya diperhatikan, betul tidak? Misalkan si A melakukan ini, si B ini, seperti itu. Nah itu kita itu bertindak sebagai pemantau. Kalau di kelas kita lakukan sebagai pemantau. Selanjutnya sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ada yang tahu kalau sebagai manajer itu contohnya seperti apa? Messi dan Paulo. Aduh, udah mulai tidak konsentrasi mulai sih.
harus SPG dulu nih. Bisa menurut saya Bu? Bisa boleh. Mulai tanya dulu. Karena saya dengar mulai agak dengan begini nih. Boleh terima es krim aja deh. Yuk, boleh. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu. Es krim dulu. Mau pakai mikrofon dulu? Ya, boleh. Ya, terima kasih Pak Ujang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan SPG. Karena semakin siang ya Ibu dan Bapak Guru hebat, kita biar semangat nih SPG dulu SD-nya mungkin yang sederhana aja ya. Contohnya tepuk semangat satu persatukan ya. Tepuk satu, yes. Nah seperti itu ya jawab. Tepuk dua, siap. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Bisa ya ibu ya? Ya. Fokus semuanya ya, biar konsentrasi. Berdiri ya, biar dia ini pegel, ini yang fantasi dia. Oke siap ya? Tepuk satu. Maksud saya siap. Yes dulu ya. Bersuku kata. Oke. Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Siap. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Oke, tambah. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Lesti Susanti yang telah memberikan SPG bersama-sama ya. Yang mana dengan SPG ini mungkin dari Bapak yang tadi sudah mulai ngantuk, lemah, menjadi semangat lagi karena masih banyak yang akan saya sampaikan dulu Bapak. Nah, sebagai manajer, Bu Lesti pernah Kalau manajer sepertinya untuk posisi manajer sepertinya saya baru mendengar Pak apa itu posisi manajer sehingga saya mohon keterangan dari Bapak Ujang. Terima kasih. ada yang sudah melaksanakan posisi kontrol kita sebagai manajer. Ulangi, udah? Coba. Sudah saya tenang Kak, tapi kan kadang-kadang tidak mau itu manajer. Tapi biasanya kalau anak berbuat salah, lalu anak yang lain mendengarkan apa kesalahannya. Nah harus bagaimana itu caranya? Itu anak sudah tahu, sudah dikasih kebebasan. Lalu kalau sudah begitu, lalu salah-salahnya, Bu, anak yang melakukan kesalahan ini misalkan hukumannya atau dikasih ini aja Bu, suruh anu, itu anak sendiri yang menentukan. Kita hanya memfasilitasi saja ya. Iya. Kira-kira begitu. Ya. Sebagai manajer itu jadi kita mempersilahkan, mempertanggungjawabkan perilakunya, bukan kita yang menjudge. Kamu dihukum ini, tetapi kita apa kandungan konsekuensinya kalau kamu melakukan ini seperti itulah. Ya. Selanjutnya, nah di sini mari kita lihat bersama-sama jangan video tentang lima posisi kontrol kita sebagai guru. Kita simak bersama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol
yang dikembangkan oleh Guided Gosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyidir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Pusat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam si teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersedia gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk
bekerja sama kamu, sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Setelah mengamati video atau lihat video tersebut, berdoa. Sama halnya saya lihat ketika kita mengajar anak belum mengenal media ya. Ketika guru ngajak bersama atau berbicara orang depan, kelihatan ibu bapak itu ngantuk ya. Tetapi ketika kita menggunakan audio visual, kemudian berdasarkan video yang ada di begitu ya. Saya ambilnya itu sebenarnya sesenang. Nah, sama halnya sama anak. Ketika diberikan pembelajaran yang beda dari yang biasanya, anak akan lebih bersemangat. Nah, barusan saya disampaikan 5 posisi kontrol seorang guru, di mana disampaikan melalui video tersebut sangat jelas itu, jelas sekali. Tapi ketika kita melihat itu gurunya mengingatkan kita pada kita waktu zaman dulu kita sesuai ya. Tetapi sekarang tidak ada lagi seperti itu. Yang pagi-pagi tidak teriak-teriak. Seperti yang barusan kemarin. Mungkin banyak. Dan saya pernah merasakan dari guru sekolah dasar. Tapi yang saya lihat di SD sekarang ini sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Mudah-mudahan kita lihat video tersebut ibu bapak bisa memahami dari 5 posisi kontrol guru itu, terus bisa merefleksikan di kelas kita masing-masing. Ya, apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita rasakan selama ini, kita refleksikan di kelas dulu dengan tadi acuan ke video tadi. Selanjutnya, nah di sini ada hubungan atau konsekuensi. Beda tidak hubungan sama konsekuensi? Beda tidak Bu? Konsekuensi beda. Beda. Ya, di sini beda ya. Hubungan tidak direncanakan atau tiba-tiba bersifat satu arah. Ketika kita refleks, ada anak yang melakukan apa yang melanggar secara tata tertib. Karena kita langsung membentak, itu tidak. Kalau dulu itu pasti seperti itu saja. Makanya ada yang sering menjadi video-video, mungkin pernah lihat ada yang menempel atau menampak anak, mungkin itu yang disebut hukuman refleks. Ya, satu arah. Beda hanya sama konsekuensi. Kalau konsekuensi adalah disiplin dalam buku sudah terencana dibuat oleh guru, disetujui oleh murid-murid dan mereka mengetahui semuanya konsekuensi. Misalkan contoh
kelas itu. Kita membuat keyakinan kelas kan bukan kita yang berubah, tetapi keinginan anak. Misalkan jika datang terlambat, maka anak harus apa? Contoh tadi di video 20 menit pas waktu istirahat mengerjakan tugas yang dilakukan oleh Naren tadi yang dia masih ada video tadi. Nah, kalau konsekuensi seperti itu jelas ada sama hukuman. Selanjutnya restitusi. Apa sih yang disebut restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka akan kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan disebut restitusi. Itu adalah konsep berubah. Sedangkan restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat mereka berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Kalau itu menurut saya proses tahun 1996. Nah, di sini ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua aplikasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menentukan keyakinan kelas. Apa itu sudah ketahui 3 segitiga restitusi ini? Yang sudah tahu? Mungkin ibu, saya sudah tahu. Pak Irman? Segitiga restitusi yang berbeda itu menstabilkan identitas, membuat anak yang gagal menjadi anak yang sukses. Teori-teorinya itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita bisa lakukan. Mungkin ada anak yang merasa gagal di kelas kita ya, tapi kita harus stabilkan identitas ini, kita bisa memberi motivasi kepada sehingga anak itu akan menjadi anak yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakan dilakukan dengan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas, menyatakan bahwa kita termotivasi secara internal. Keyakinan kelas ibu bapak udah kuat. Pasti ya di awal tahun ajaran itu bapak sudah membuat keyakinan kelas, bukan 5 ya, tetapi itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh murid di kelas kita. Boleh 3, boleh 5, boleh 10 atau 20. Nah, sama seperti yang ini. Nah, ini contoh segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Nah, ini saya melakukan segitiga restitusi menstabilkan identitas seperti ini ya. Selanjutnya keyakinan kelas adalah metode untuk menyimpulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri. Nah, pasti berupa
semuanya. Nah, pembuatan keyakinan kelas ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama, pada sekolah atau kelas untuk suatu pendapat untuk peraturan yang disepakati. Pasti bukan keyakinan kelas, kalau bukan warga sekolah atau warga kelas kita ya. Kedua, mencatat semua masukan dari warga atau murid. Kita catat. Yang ketiga, menyusun keyakinan dengan kalimat positif. Pasti ada psikologis untuk kalimat positif mana yang tidak. Dan pas ditulis apa yang tidak ingat yang positif juga. Itu tidak ada yang bersama campuran, tetapi kita rapikan lagi atau sempurnakan lagi dalam kalimat positif. Seterusnya, meninjau kembali pendapat yang telah dicurahkan. Pendapatnya masuk tidak untuk kita semua atau lima kurang bagus, kurang keras gitu. Terus tinjau ulang secara bersama-sama dan besar. Setelah keyakinan kelas dibentuk, silakan untuk ditinjau kembali. Mungkin pasti dari katanya di kelas saya kan ada 40 siswa. Pasti setiap anak itu menuliskan atau mencurahkan pendapatnya. Tetapi mungkin tidak 42 pendapat anak dijadikan keyakinan kelas kita. Mungkin tidak. Kebanyakan pastinya Pak Wal ingat ya, pas ini seorang-seorang apa yang mereka tulis pasti orang yang ingat. Terus dibuat dan ditempelkan pada tempat strategis. Kenapa tempat strategis? Karena supaya teringat. Kalau kita lihat keyakinan kelas kita ini keyakinan kelas kita ini di besok udah lupa pas masuk lihat di tempat yang strategis ingat lagi. Nah, ini contoh pembuatan keyakinan kelas pada kelas saya kelas 6B dan spesial Jabar. Sebenarnya ini ada videonya tapi tadi pas mau dimasukin agak susah. Jadi ini saya contoh pas kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Nah, hasil dari surat pendapat keyakinan kelas di kelas 6B tempat saya mengajar itu ada 6. Yang pertama menjaga kebersihan, yang kedua datang dan pulang tepat waktu, yang ketiga adalah sebelumnya sesudah belajar, yang keempat saling menghargai menghormati, yang kelima ucapkan salam ketika masuk kelas, dan yang keenam berpakaian rapi. Selesai. Nah, ibu bapak, sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya telah menghubungi bapak. Kalau ada pembantu ini masih salah pembelajaran pada sisi belum bicara di depan. Kalau banyak saya kemarin tugas saya di sini. Nah, salah satu cara itu kemudian saya sering mengadakan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan ibu bapak masih mau kita saya perlu mengadakan kegiatan seperti ini. Terus ibu kelas-kelas memberikan izin kepada saya. Nah, ibu masih semua itu saya ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Polri untuk memaparkan semua materi mengenai budaya positif yang sangat jelas sekali saya juga disampaikan dan cukup aktif ya. Karena video ini tidak ada sedikit dan kalau boleh terima kasih boleh sekali membantu boleh sih untuk castingnya tadi sebelum menelo ya. Selanjutnya kita melihat ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para hadirin atau peserta apabila ada yang ditanyakan atau ketidakjelasan kami persilakan untuk yang pertama memberikan pertanyaan. Terima kasih. Sedikit ya Pak, yang barusan Bapak Ujang paparkan, Masya Allah kalinya luar biasa, sangat memberi ilmu yang baru ya, perubahan bagi saya terutama, juga mungkin untuk kedepannya untuk perubahan untuk peserta didik
masih ingat? Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi yang pertama itu ibu harus menstabilkan identitas kita. Karena itu harus tanya dulu. Atau itu anak, misalnya itu ini sehingga anak yang gagal akan menjadi sukses. Kalau misalnya yang terjadi itu, misalnya anak punya tanya apa dulu, punya permasalahan apa seperti barunya. Barulah kemudian itu validasi tindakan yang salahnya. Salah tidak itu bisa masuk validasi permasalahan. Selanjutnya baru ketika anak melakukan, misalkan tadi kan seperti contoh kelas saya mengucapkan salam ketika masuk kelas. Ketika anak masuk kelas tidak mengucapkan salam, kita jangan harus positif menanyakan kelas apa dia pernah. Mungkin karena dia itu terburu-buru dan atau apa jadi dia bermasalah divalidasi tindakan yang salah. Barulah misalkan anak sudah ngomong ini baru kita tanya, coba ketika kamu tidak mengikuti atau melaksanakan keyakinan kelas apa konsekuensinya. Tadi menanyakan keyakinan kelas ini. Mudah-mudahan jawabannya kurang puas itu. Jadi kita masih bisa belajar bersama bergali-gali lagi seperti itu. Sama saya juga masih tahap belajar. Satu lagi Pak. Ya. Satu lagi ini kan di sini ada yang poin ketiga masih sedikit diskusi ya. Menanyakan keyakinan kelas. Berarti kita harus bantu dong keyakinan kelas atau bagaimana gitu Pak? Terima kasih. Masih yang sama yang menanya kepada juga. Keyakinan kelas pasti di awal tahun pelajaran. Misalkan kita itu belajar di kelas seperti saya contohnya kelas 6. Pasti anaknya itu di kelas 5 asalnya. Kita tidak tahu apa di kelas 5-nya mempunyai keyakinan kelas atau tidak. Nah, biasanya di awal tahun pelajaran ketika kita belum melaksanakan pembelajaran, kita masuk terus menentukan kesepakatan kelas dulu. Dibikin dulu pertama curah pendapat yang tadi itu. Nantinya dari curah pendapat itu akan menjadi keyakinan kelas. Jadi kita harus menentukan keyakinan kelas, tetapi bukan kita sebagai guru yang ujung-ujung sudah ada ini 5 keyakinan kelas kita atau 10 keyakinan kelas kita. Tetapi ada proses dulu, membuat kesepakatan dulu dengan surah pendapat anak. Contohnya tadi penulisan di kertas terus ditempel. Setelah ditempel kita sortir mana yang masuk atau yang bisa dilakukan di kelas kita seperti itu. Ya, terima kasih Mas Esti atas pertanyaan. Ada apa yang lain? Maka Ibu. Terima kasih. Nyambung dari pertanyaan Esti tadi untuk mengkondisikan atau meyakinkan anak kegiatan mencari zaman di kelasnya. Tadi ada membuat aturan atau keyakinan kelas dengan cara menggalinya tadi sesuai dengan keinginan siswa. Ya, mereka menjalankannya merasa nyaman, aman, dan penuh tanggung jawab. Nah, apakah membuat tadi kesepakatan atau keyakinan kelas itu berlaku semua kelas? Kalau memang berlaku semua kelas, bagaimana caranya untuk menerapkan di kelas bawah? Terima kasih. Terima kasih untuk kelas-kelas masih mencoba yang telah memberikan pertanyaan yang begitu sempurna atau saya. Di sini kan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu dibuat terus diterapkan khususnya di sekolah atau di kelas-kelas yang berbeda. Tetapi tidak menutup kemungkinan sama halnya sama kelas bawah, kelas 1 sampai kelas 3. Pasti kalau misalkan anak ditanya kelas 1 harus misalkan
supaya kelas tertib harus gimana. Pasti anak bisa, walaupun pada saat masuk kelas 1 belum bisa nulis misalkan si anak itu. Nah, ada beberapa cara. Tadi contohnya kelas 6 itu membuat keyakinan kelas itu dengan cara menulis di kertas. Tetapi kalau misalkan di kelas bawah itu bisa diucapkan, kita sebagai guru bisa misalkan si A dipanggil apa pilihan kamu, diucapkan tulis apa. Nah nanti kalau sudah semuanya baru kita sortir apa yang masuk. Ya, terus kita bisa ditulis atau anak lebih senang kalau seperti ini pakai slide. Kita sediain laptop, ada yang fokus, kita tulis nih pilihan kamu kelas 1A misalkan. Ini yang pertama ini anak itu merasa senang seperti itu. Terus tinggal kita menguatkan ke anak misalkan sudah kebetulan keyakinan kelas itu ada 10 nih yang ada di kelas 1A. Yang pertama berdoa sebelum Tuhan. Terus dan semuanya sudah 10. Kita keluarkan lagi juga anak itu ketika anak SD itu masih kuat. Ketika kita mengucapkan berulang-ulang, walaupun tidak tulis akan ingat kalau anak itu semua. Jangan seperti kita membaca berulang-ulang susah kalau kelas seperti ini. Mungkin itu keluarganya mudah-mudahan kurang puas. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti di awal tahun ajaran baru semua guru di SD Ciambar 1 bisa menerapkan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 kita membuat kesepakatan atau tadi yang disebut keyakinan kelas ya. Terima kasih Pak Ujang. Ya, mudah-mudahan dengan adanya CGP ini Bu yang tadinya sekolah kelas bukan mengerjakan juga, tapi saya sendiri juga kadang apa sih keyakinan kelas? Belum mungkin karena saya terlalu apa itu benar-benar kedua itu kan sudah mulai informasi tentang dunia pendidikan seperti apa, mungkin itu kelemahan kita. Makanya disinilah supaya ada beberapa belajar yang selalu bergerak dulu. Nanti kita bisa bersama-sama belajar bersama untuk menentukan sekolah ini. 2013 juga ada, tapi namanya adalah kesepakatan kelas. Yeah. Kemarin kita tidak pernah berpikir apakah ini bisa diterapkan di kelas bawah. Ternyata sangat luar biasa. Ya, di kelas bawah juga anak-anak sudah mulai punya keinginan, ya kebiasaan mungkin dibawa dari TK atau PAUD-nya ingin kelasnya seperti ini. Ya, kalau terima kasih tetap Terima semangat. kasih. Pasti semoga menunjukkan seperti itu. Ada lagi pertanyaan itu? Ada pertanyaan lagi? Ya Allah. Sesuai pada Mbak untuk kesepakatan ini, apakah untuk keyakinan kelas ini atau enggak supaya lebih tercipta apa yang diinginkan itu kolaborasi dengan orang tua bisa apa enggak, karena kalau anak kelas 1, 2 itu kan belum memikirkan keinginan itu. Terima kasih. Intinya orang yang bisa diubahkan itu dalam bukan yang keras. Seperti itu. Nah, kalau kita ini yang tadi sudah menjelaskan ya, yang membuat kesepakatan kelas atau kelas itu warga, sekolah ataupun murid, bukan orang tua. Tetapi kalau misalnya kita ingin ketika sudah membentuk keyakinan kelas, kita informasikan kepada orang tuanya ini untuk memajukan atau supaya lebih rapi, supaya lebih tenang, nyaman di kelas ini. Kelas ini punya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kalau dulu kesepakatan kelas sekarang yang punya mempunyai keyakinan kelas di mana kita harus ini disampaikan ke orang tua begitu. Mungkin jawabannya seperti itu. Sangat singkat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh masih ada pertanyaan? Cukup ya, sudah matang ya, sedikit alhamdulillah. Kalau kata ini sepertinya kita korbannya sedang dikarbi ya, cepat matangnya, tapi insya Allah tidak mengenai salahnya. Insya Allah. Amin. Mungkin demikian. Terima kasih Bapak Ujang telah menyampaikan. Alhamdulillah semua acara destinasi dan di sekolah dan
juga banyak pertanyaan yang tadi dipertanyakan dan dijawab sudah cukup mengena poin-poinnya walaupun belum sempurna karena memang seperti oleh alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ujang bisa kita aplikasikan nanti di lapangan atau di pembelajaran di sekolah. Selanjutnya kita akan akhiri acara ini dengan pembacaan doa. Insya Allah Bapak Ustaz Hilman akan tutup doa. Mudah-mudahan kita bisa dievakuasi kepada Bapak Ustaz Hilman. Bapak Hilman kami persilakan. Yang dilakukan oleh Bapak tadi mengenai perubahan untuk kita semua. Pertama ini kegiatan ini nanti kita evaluasi bersama-sama. Mudah-mudahan keberkahan ada pada kita semua. Mudah-mudahan melalui segala rahmatnya Tuhan sering kita sama bersedia dengan dari doa bersama dua tawasul. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan ini berkeberkahan buat kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muda Bapak Ustaz Hilman menutup acara dengan doa. Mudah-mudahan acara kita diberikan keberkahan dan sekali lagi saya tidak pesan-pesan mudah-mudahan tidak mau juga sharing pengalaman yang baru kita semua soal melipes kembali bahwasanya harus seperti yang kita lakukan di depan kita mendapatkan senjata baru untuk menghadapi kehidupan di dunia perpendidikan kita semua di sini. Dengan berakhirnya tadi dengan doa dan pula acara yang kita laksanakan, maka oleh karena itu saya selaku penata acara membuat acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah-salah kata dan banyak gurih yang bercanda. Mudah-mudahan semua bisa berinya dan termasuk pula Pak Ujang dan Ibu Kepala yang berkenan hadir dan rekan-rekan semua atau semua guru atau para peserta yang berkenan dari awal sampai akhir bersedia sampai unggulan sampai keberesan. Terima kasih banyak. Tak sakit baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang bagus.